26 Desember 2004, tsunami Aceh merenggut lebih dari 180.000 jiwa dan menyebabkan kerugian hingga lebih dari 45 triliun rupiah. Pemirsa, banjir bandang terjang Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu petang. Puluhan rumah serta sejumlah warga dilaporkan hilang. Makmur ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong bantu doain Tuhan. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Sampai mulai di Kak. 20 tahun lalu, gelombang raksasa dari Samudra Hindia memorak-porandakan Aceh. Gelombang yang tak terbayangkan, menyapu rumah, kapal, mobil, benda apapun yang menghalangi jalurnya. Namun di tengah kehancuran itu, masjid-masjid tua tetap berdiri, menjadi saksi bisu bahwa alam tak hanya menghancurkan, tapi juga menyisakan teka-teki. 2 dekade berlalu, bencana kembali datang, namun kali ini bukan dari laut yang murka, melainkan dari gunung, bukit, dan sungai yang meluap. Air bah membawa batang pohon, balok kayu, dan lumpur, jejak yang tak bisa dibantah dari kawasan yang dibuka, ditebang, dan dibabat manusia. Ini bukan kisah alam semata, ini adalah kisah relasi manusia dengan alam. Kisah kapitalisme yang merambah hutan dan kisah ekologi yang dipaksa tunduk pada ekonomi. Inilah kisah kita hari ini. BNPB mencatat 800 orang meninggal dunia dan 500 lainnya masih belum ditemukan. Korban tersebar dari Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Padang, Sidempuan, Kumbang, Hasundutan, Pakpak Barat. Banjir bandang meluncur dari lereng dan hulu sungai. Bukan fenomena laut, bukan tsunami. Ini adalah bencana hidrometeorologi, hujan ekstrim ditambah kerusakan ekologis. Tapi bencana ini bukan sekedar hujan. Ia adalah hasil panjang dari perubahan relasi manusia dengan alam. Di dalam filsafat ekologi ada sebuah prinsip, alam tidak menghukum, alam hanya merespons. Filsuf ekologi Arne Naess, bapak gerakan deep ekologi, mengatakan, alam adalah sistem yang hidup, ia menyesuaikan diri dengan cara yang tidak peduli apakah manusia siap atau tidak. Banjir bandang Sumatera adalah contoh sempurna dari apa yang disebut ecological feedback. Ketika eksploitasi di satu titik memantul kembali sebagai kerusakan di titik lain. Dalam filsafat ekologi, hutan bukan sekedar tumpukan pohon. Hutan adalah struktur penahan air, penjaga erosi, dan arsip keanekaragaman hayati. Ketika hutan diubah menjadi komoditas kayu, tambang, kebun industri, maka tanah kehilangan daya serapnya, sungai kehilangan keseimbangannya, dan bukit kehilangan akarnya. Dan ketika hujan ekstrim datang, yang makin sering karena krisis iklim, air tak lagi ditahan hutan, melainkan langsung menghantam lembah, kampung, dan kota. Deep ekologi mengkritik kesalahan besar modernitas, menganggap manusia berada di atas alam. Padahal manusia adalah bagian dari jaringan kehidupan. Ketika jaringan itu dirusak, manusia pun terkena getahnya. Di bagian ini kita masuk ke analisis yang paling sensitif. 1. Kapitalisme memandang alam sebagai modal. Dalam logika kapitalisme, mereka berpikir bahwa hutan sama dengan kayu, gunung sama dengan tambang, sungai sama dengan saluran produksi, tanah sama dengan aset ekonomi. Namun, filsafat ekologi mengajarkan hal yang berlawanan.
Hutan sama dengan stabilitas ekosistem, gunung sama dengan penyangga kehidupan, sungai sama dengan sistem metabolik daerah, dan tanah sama dengan rumah bagi semua makhluk. Konflik pandangan inilah yang menciptakan ketegangan ekologis. Kedua, ekstraksi tanpa batas mencapai risiko bencana tanpa batas. Kapitalisme bekerja dengan prinsip produksi harus terus meningkat. Maka gunung dibuka, hutan ditebang, dan bukit diratakan. Bukan hanya oleh korporasi besar, tapi juga oleh aktivitas ekonomi kecil yang tak terkendali. Kemudian apa akibatnya? Kita bisa melihat ketika hujan ekstrim turun, yang makin sering terjadi akibat pemanasan global juga, perbukitan kehilangan kemampuan alaminya untuk menyerapnya. Ketiga, kayu gelondongan dalam arus banjir bukan kebutuhan. Jika kita melihat di media sosial baru-baru ini, video-video amatir memperlihatkan kayu gelondongan besar, pulau kayu, dan batang pohon dari arah bumi. Ini bukan sekedar benda hanyut, ini adalah jejak kejahatan ekologis yang lama dibiarkan. Dalam ekokritisisme, fenomena ini disebut material evidence, bukti fisik dari struktur eksploitasi. Air hanya melanjutkan apa yang manusia mulai. Keempat, kerusakan ekologis menciptakan ketidakadilan ekologis. Mereka yang paling menderita bukanlah yang paling banyak menebang, melainkan masyarakat kecil, yaitu petani, nelayan, warga desa, sampai orang-orang di pinggir sungai. Kapitalisme menempatkan keuntungan di tangan segelintir orang, sementara risiko ekologis jatuh ke pundak masyarakat luas. Inilah yang disebut ecological injustice. Bencana ini tidak berdiri sendiri. Pertama, hujan ekstrim meningkat karena perubahan iklim. Data BMKG dan IPCC menunjukkan pola hujan di Indonesia makin tidak terprediksi. Intensitas hujan ekstrim meningkat 20-30% dalam 20 tahun terakhir. Sumatera adalah salah satu wilayah paling terdampak. Ketika iklim berubah dan hutan sudah lemah, maka banjir bandang hanyalah soal waktu. Kedua, bukan bencana alam murni, ini bencana ekologis. Karena bencana terjadi bukan hanya akibat hujan, tapi karena hilangnya benteng alamiah yang seharusnya menahan banjir. Dalam filsafat ekologi, setiap bencana adalah pesan, bukan hukuman. Banjir Sumatera memberi kita 3 pesan besar. 1. Alam adalah cermin perilaku manusia. Jika kita membuka hutan, maka air akan membuka kembali jalurnya. Kedua, ekonomi tanpa etika ekologis akan menghancurkan pondasinya sendiri. Pemerintah, industri, dan masyarakat harus mengakui pembangunan yang mengabaikan ekologi bukan pembangunan, melainkan penundaan kehancuran. Ketiga, kita sedang melawan alam. Kita sedang memanen akibat dari keputusan kita sendiri. Alam tidak membalas, tapi alam mengembalikan. Apa yang terjadi hari ini bukan sekedar hal yang sifatnya aksidental, tapi ini lebih kepada hal yang sifatnya konstruktif, yang telah terbangun dan mengakar dari masa ke masa. Bagaimana kondisi penebangan serta pengambilan eksploitasi sumber daya alam menyebabkan kejadian hari ini. Jika kita tidak memperbaiki relasi dengan alam, maka tragedi seperti ini bukan yang terakhir, melainkan pembuka. Alam sedang berbicara. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mendengarkan? Sekian dan terima kasih. Jika ini bermanfaat untukmu dan untuk anak cucu kita nanti, silahkan bagikan kepada mereka.